Di sebuah desa kecil di lereng bukit yang subur, hiduplah seorang petani bernama Pak Ramli. Ia adalah seorang pria tua yang telah mengabdikan hidupnya untuk bertani. Ladangnya yang kecil menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Dengan tanah yang mulai kehilangan kesuburan dan harga hasil panen yang kian merosot, kehidupan semakin sulit. Pak Ramli memiliki seorang putri, Lestari, yang cerdas dan bercita-cita tinggi. Lestari ingin melanjutkan pendidikannya ke kota, tetapi mimpi itu hanya terdengar seperti angan-angan kosong karena keadaan ekonomi keluarga mereka. Setiap hari, Pak Ramli bekerja dari pagi hingga malam, berharap dapat menghasilkan cukup untuk menyekolahkan Lestari. Namun, kenyataan berkata lain. Hutang mulai menumpuk, dan sebagian ladangnya harus dijual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Simaklah video ini sampai habis, sebab kisah penuh kejutan ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Suatu pagi yang cerah, saat Pak Ramli membersihkan lahan, ia menemukan tanaman kecil yang aneh tumbuh di sudut ladangnya. Daunnya hijau terang dan mengeluarkan aroma harum yang tidak biasa. Merasa penasaran, ia membawanya ke rumah untuk ditunjukkan kepada Pak Udin, tetangganya yang lebih berpengalaman. Pak Udin mengenali tanaman itu. Ini pohon gaharu, Ramli, katanya. Kalau dirawat dengan baik, kayunya bisa sangat mahal. Orang-orang menyebutnya emas hijau. Pak Ramli tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Ia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang cara menanam dan merawat pohon gaharu. Dengan sisa uang yang dimilikinya, ia membeli bibit gaharu dan mulai menanamnya di ladang kecilnya. Tahun demi tahun berlalu. Pohon-pohon gaharu tumbuh subur, tetapi perjalanan tidak mudah. Pak Ramli sering menghadapi ejekan dari tetangganya yang menganggap usahanya sia-sia. Mana ada petani kecil seperti kita bisa sukses dengan tanaman mahal itu, kata mereka. Namun, Pak Ramli tidak menyerah. Setelah 7 tahun, pohon-pohon gaharu milik Pak Ramli akhirnya siap dipanen. Seorang pembeli dari kota datang dan menawarkan harga yang fantastis. Pak Ramli tidak pernah membayangkan akan memegang uang sebanyak itu. Ia melunasi semua hutangnya, membeli kembali ladangnya yang telah dijual, dan mengirim Lestari ke universitas di kota. Lestari belajar dengan giat dan akhirnya menjadi seorang ahli agronomi. Ia kembali ke desa dengan pengetahuan dan teknologi modern, membantu para petani setempat meningkatkan hasil panen mereka. Desa yang dulu miskin kini berubah menjadi desa mandiri yang makmur. Pak Ramli kini duduk di beranda rumahnya yang sederhana namun hangat, memandang hijaunya ladang gaharu yang menjadi simbol perjuangannya. Ia tersenyum bahagia melihat Lestari yang kini menjadi kebanggaan desa, memberikan ilmu kepada para petani agar mereka bisa memperbaiki kehidupan. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir kini memandangnya dengan kagum. Pak Ramli tidak menyimpan dendam, justru ia membagikan ilmu yang ia miliki kepada mereka. Desa kecil itu kini menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu langkah kecil. Kisah Pak Ramli bukan hanya tentang menemukan emas hijau, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan keraguan dan ketakutan. Ia telah membuktikan bahwa seorang petani kecil pun bisa menciptakan keajaiban dengan kerja keras dan keyakinan. Kisah Pak Ramli mengajarkan bahwa dengan kesabaran, kerja keras, dan keyakinan, bahkan seorang petani kecil bisa menciptakan perubahan besar. Dari menemukan pohon gaharu, emas hijau, ia mengubah nasib keluarganya dan membantu desanya bangkit. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang meraih mimpi, tetapi juga berbagi harapan dan manfaat dengan orang lain. Semoga pesan dari kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.